Kami tahu kami manusia berdosa. Kami tahu kami kehilangan kemuliaan Allah. Kami tahu kami layak untuk dimurkai. Tapi kami bersyukur untuk cinta-Mu yang menyelamatkan kami. Dan itu yang kami agungkan di dalam ibadah ini. Terima kasih untuk cinta-Mu yang besar. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu melingkupi kami. Itu semua adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Dan kami tidak akan berhenti untuk menyanyikan Injil Yesus Kristus. Kami tidak akan berhenti menyanyikan apa perbuatan-perbuatan besar-Mu dalam hidup kami yang sudah Engkau nyatakan. Kami berdoa Tuhan, kami mau merendahkan diri kami sekali lagi di bawah otoritas firman Tuhan. Kuasai kami. Kami mau membiarkan hanya firman Tuhan yang diberitakan. Kami mau firman Tuhan saja yang membentuk hati kami, akal budi kami. Engkau arahkan langkah hidup kami Tuhan. Pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema. Ini tema yang sangat dasar ya, sangat basic. Tetapi ini paling penting. Ya, ini paling penting, yaitu apa fokus hidup Anda. Jadi semua kita punya fokus hidup ya. Semua kita masing-masing kan punya hidup. Ada yang punya hidup lebih dari satu? Punya cadangan gitu ya. Punya cadangan. Gak ada ya, semua punya hidup cuma satu. Dan setiap orang harus punya fokus. Harus punya goal yang mau dicapai di dalam hidupnya. Pertanyaannya, apakah saudara punya? Jadi pilihan kita itu adalah kan sudah hidup, sudah punya nih. Jadi Tuhan gak nanya lagi mau hidup atau enggak. Ya kan? Pertanyaannya adalah fokus hidup saudara itu apa? Jadi hanya ada tiga jenis ya. Yang pertama tidak tahu fokusnya apa. Pokoknya hidup aja lah. Udah lahir, besar, sekolah, pinter gitu kan. Sekolah tinggi, kerja, ya sudah gak punya tujuan utama. Yang kedua, itu punya tujuan, tapi tujuannya itu jangka pendek. Tujuannya tuh salah. Jangka pendek itu boleh ya. Tetapi harus memperhitungkan banyak hal supaya tujuan akhir itu bisa tercapai. Dan yang ketiga itu orang yang punya tujuan, fokus hidup dan fokusnya benar, gitu ya. Jadi kita mau belajar hari ini saudara tentang fokus hidup. Anak muda kalau ditanya, kamu hidup untuk apa? Tujuan hidupmu apa? Tujuan hidupmu apa? Mungkin jawaban dia adalah saya kepengen bisa sekolah tinggi. Betul? Itu tujuan jangka pendek atau jangka panjang? Tujuan akhir atau tidak? Tidak. Kita mesti nanya lagi, terus setelah kamu sekolah tinggi terus ya dapat kerjaan lah. Dapat kerjaan yang bagus ya kira-kira manajer mungkin levelnya gitu kan. Cukup? Kita mesti nanya lagi, terus kenapa? Setelah itu kamu mau apa? Ya saya mau dapat cuan yang banyak lah. Gitu kan? Gaji tinggi. Di sini siapa mama-mama nggak bangga kalau anaknya gajinya tinggi? Papa-papa nggak bangga tah? Anaknya gajinya bisa 3 digit. Nggak bangga. Nah karena saudara bangga di situ itu makanya biasanya tujuannya hanya sampai situ. Gitu ya. Nggak boleh, mesti nanya lagi. Terus setelah kamu gajimu tinggi terus apa? Ya mungkin jadi pimpinan kali ya. Cukup? Enggak. Terus apa? Setelah itu apa? Ya setelah itu kalau jadi pimpinan mungkin udah tua ya. Ya udah pensiun aja udah. Itu pensiunnya juga mungkin udah cukup banyak gitu kan. Udah hidup bisa enak. Terus selesai. Di situ. Setelah itu dia bilang, oh ya sudah kalau gitu udah. Mungkin setelah itu mati aja udah gak apa-apa. Cuma itu. Saudara di dalam membuat tujuan, fokus hidup. Itu ada 2 hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, kita harus pertimbangkan bahwa hidup ini ada banyak faktor X-nya. Gitu ya, tidak selalu terjadi semulus yang kita duga. Gitu kan? Hidup ini enggak menentu. Jadi kalau misalkan ternyata kamu enggak gagal sekolah tinggi seperti yang kamu idam-idamkan. Berarti hidupmu selesai, kelar. Mungkin
Mungkin kamu akan sekolah tinggi jadi orang pinter, tapi mungkin gak akan pernah bisa jadi manajer. Lah berarti mimpimu selesai. Mungkin kamu gak akan bisa jadi pimpinan seperti yang kamu idam-idamkan. Lah berarti hidup kita kelar. Jadi kita harus perhitungkan bahwa hidup itu ada banyak hal tidak terduga yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup itu bisa diinterupsi dengan kematian. Jadi tujuan kita itu harusnya memperhitungkan dua ini. Satu, hidup yang tidak menentu. Jadi kalau hidup kita tidak menentu, tujuannya tetap harus tercapai. Kalaupun kematian datang, tujuan kita tetap harus tercapai. Nah itu baru tujuannya benar, fokusnya benar. Makanya sekarang ayo kita uji, fokus hidup kita apa? Sekarang fokus kita apa? Mungkin ada bapak ibu yang, atau saudara-saudara yang masih muda. Aduh hidupku masih panjang. Fokusku mau jadi ini, jadi ini, jadi ini. Mungkin yang sudah umurnya kayak saya begitu, perjalanan mungkin sudah gak terlalu lama gitu. Ya mungkin oke lah. Saudara, gak peduli berapa lama kita ada, gak peduli berapa lama kita hidup. Tetapi yang penting adalah fokus kita, itu bisa sampai. Dan fokus itu sekali lagi harus mempertimbangkan hidup yang tidak menentu dan kematian. Entah kematian itu menghampiri kita atau tidak. Kita harus sampai pada tujuan itu. Itu baru tujuannya benar. Ya, itu baru tujuannya benar. Mari bersama-sama kita mau belajar dari Filipi pasal 1 ayat 20 hingga 24. Ya, kita lihat. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Bapak Ibu, di dalam beberapa ayat ini terlihat sekali bahwa Paulus itu dia punya fokus hidup. Dan fokus hidup Paulus ini bisa diuji dengan dua hal yang tadi saya bilang. Pertama tadi apa? Hidup yang tidak menentu. Karena Paulus hidup tuh gak menentu waktu itu. Iya kan? Dia di tengah-tengah penantian hukuman. Gitu kan? Dia dalam posisi yang mungkin di penjara. Dia dalam posisi yang tidak enak, hidupnya dia tidak menentu. Tetapi dia tetap punya fokus yang benar. Sehingga di dalam hidup yang tidak menentu, dia percaya dia tetap bisa meraih tujuan hidup dia. Paulus juga sewaktu-waktu dijatuhi hukuman mati. Tapi bagi Paulus hukuman mati pun tidak bisa membuat dia tidak mencapai tujuan hidup dia. Tujuan hidup Paulus apa sih? Fokus hidup Paulus adalah Kristus. Fokus hidup Paulus adalah Kristus. Paulus bilang begini, dia ingin Kristus dimuliakan. Kristus dimuliakan. Bukan hanya sekedar dimuliakan Bapak Ibu, tapi dengan nyata. Di sini siapa yang mau hidupnya memuliakan Tuhan? Amin ya. Di sini siapa yang hidupnya betul-betul nyata. Orang lihat hidupnya nyata kemuliaan Kristus. Biasanya kita kepengen, tapi samar-samar kemuliaan Allahnya. Lebih terlihat kemuliaannya kita, gitu kan? Lebih mentereng kitanya ketimbang Kristusnya. Kenapa? Karena kita bukan salib di muka kita di belakang gitu kan? Kitanya yang di depan, salibnya yang di belakang. Jadi Yesus jadi pelayannya kita sebenarnya. Banyak orang itu bukan hidupnya memuliakan Tuhan, hidupnya melayani Tuhan. Betul dia sembah Yesus. Tapi Yesusnya itu kenapa kok disembah? Kenapa kok kasih persembahan untuk Tuhan? Supaya Tuhan memberkati dia. Ini bukan penyembahan yang sebenarnya, saudara. Saya berharap tidak ada di antara Bapak Ibu yang hari ini datang ibadah karena rindu diberkati Tuhan. Gak boleh kita beribadah untuk rindu diberkati Tuhan. Kita datang ibadah karena sudah diberkati Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Saya rindu semua kita yang ada di tempat ini datang mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena kita semua sudah merasakan berkat
cinta kasih yang mengalir di kayu salib bagi Bapak Ibu dan saya. Jadi kita datang di tempat ini bukan sogokan. Kita bukan sedang menyogok Tuhan supaya setelah ini sukses usahaku, pekerjaanku, bukan. Kita datang karena hati penuh cinta. Karena hati penuh cinta. Bapak Ibu sakit hati nggak kalau kita punya anak gitu ya, kita pulang dari perjalanan jauh kerja gitu ya, perjalanan dinas, kerjaan, seminggu pulang tuh hati rindu banget sama anak gitu kan. Begitu nyampe rumah, anak semua langsung, papa pulang. Tapi kenapa mereka happy? Bukan karena papanya pulang. Karena mereka tahu papa bawa sesuatu untuk mereka. Jadi mereka datang langsung, papa mana? Saudara sakit hati enggak sih? Kalau kita misalnya datang ya, papa datang gitu kan. Hore papa pulang, papa aku rindu gitu kan. Dipeluk papanya, papa aku rindu banget papa. Lain kali jangan pergi lama-lama. Itu kita happy banget gitu kan. Karena anak kita merindukan kita. Bukan merindukan uangnya kita. Bukan merindukan hadiahnya kita. Tapi berapa banyak orang Kristen itu datang cari Tuhan, bukan bilang Tuhan aku rindu engkau, aku cinta engkau. Aku menantikan hari ini. Karena aku mengingat, aku merindukan engkau. Bukankah banyak orang Kristen itu cari Tuhan hanya karena, ayo gak datang gereja kamu gak diberkati loh. Kamu mau kerjaanmu gak sukses, kamu mau keluargamu, makanya cari Tuhan supaya diberkati. Gitu ya. Biasanya kan kadang-kadang nasihat dari mama-mama begitu ya. Kalau kamu mau diberkati ya nak ya, kamu harus ke gereja. Seolah-olah kalau kita kumpul poin, ke gereja tuh kumpul poin. Gitu ya, absen 2 kali poin berkurang. Makanya kamu gak diberkati, gak cari Tuhan. Konsepnya gak begitu ya, konsepnya gak begitu. Hidup Kristus, Paulus itu dia mau Kristus dimuliakan. Bukan hanya dimuliakan tapi dengan nyata. Dengan nyata tuh artinya gak samar-samar. Orang tuh begitu lihat hidupnya Paulus, orang udah bisa lihat. Orang tertarik, Paulus tuh kenapa bisa begitu? Orang tuh harus ya, kalau kita punya ART di rumah, harusnya tuh mereka lihat gini, bosku ini beda. Bosku beda sama bos yang lain. Ini kenapa bosku beda? Karena orang lihat itu langsung nyata Kristusnya di dalam hidup kita. Jangan orang lihat, ini orang samar-samar nih. Ini orang gak jelas. Gitu ya, oh ini orang gak jelas. Ibadah ya tetap ibadah, pelayanan ya tetap pelayanan gitu kan. Tapi hidupnya tuh bisa lebih galak, lebih jahat dari orang lain. Dari orang yang gak kenal Tuhan. Itu kita buat Kristusnya samar-samar, hampir tidak terlihat. Kalau Paulus bilang hidupku, Kristus harus terlihat jelas. Kristus terlihat jelas, itu bukan saudara ngomong terus tentang Kristus. Gitu ya, bukan saudara ngomong terus tentang Kristus. Saudara, saya kenal ada satu gereja, itu mereka giat sekali memberitakan Injil dan menurut saya itu baik. Gitu ya, mereka tuh semua kalau ada ART gitu ya, ada teman, mereka sikat semua. Sikat dalam arti beritakan Injil. Itu sudah menjadi habit, jadi kebiasaan. Dan itu baik di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, Kristus nyata dengan jelas hanya lewat mulut mereka karena mereka memberitakan Injil. Tapi bagaimana dengan kehidupan mereka sehari-hari? Bagaimana mereka memperlakukan anak, istri, suami, bagaimana mereka memperlakukan ART, orang-orang yang dekat dengan mereka. Tidak terlihat Yesusnya dengan nyata di situ. Saudara, yang dibutuhkan bukan hanya sekedar mulut kita. Saudara, jangan sampai gitu ya, jangan sampai yang masuk surga tuh cuma mulut. Gitu ya, ada ilustrasinya tuh ya, ada ilustrasinya. Jadi ada satu satu ekor harimau gitu ya, dia di hutan. Dan katanya harimau itu tuh harimau yang rohani. Jadi dia tuh kalau yang lewat tuh orang Kristen gitu ya, orang Kristen yang betul-betul taat Tuhan tuh dia nggak akan gigit, dia nggak akan makan, gitu ya. Tapi ternyata, saudara, satu hari lewat satu orang Kristen, rajin penginjilan saudara, gitu ya. Ternyata tetap dimakan sama harimaunya.
Tapi ditinggal mulutnya. Semua orang nanya, ini kok begini? Dia bilang iya karena yang rohani cuma mulutnya. Yang lainnya nggak rohani. Gitu ya, makanya yang lain habis. Ya, saudara mungkin nggak ketawa karena mungkin sudah pernah tahu cerita ini gitu ya. Tetapi jangan sampai kita jadi orang Kristen yang hanya nyata itu terlihat ketika kita menaikkan pujian, ketika kita memberitakan Injil, tapi kehidupan sehari-hari kita sama sekali tidak ada Injil Yesus Kristus di sana. Jadi kalau saudara bilang saudara mau dengan nyata Kristus dimuliakan, itu terlihat dong dari bagaimana suami memperlakukan istri. Dari bagaimana istri memperlakukan suami. Dari bagaimana orang tua memperlakukan anak. Bagaimana bos memperlakukan anak buah. Bagaimana anak buah memperlakukan bosnya. Saudara, mungkin kita sering kali ditekankan ya bagaimana kita kalau bos orang Kristen gitu ya. Kita memperlakukan anak buah kita bagaimana. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau kita tuh anak buah? Bos kita gak kenal Kristus. Kita juga gak boleh ngawur. Banyak orang Kristen gak tahu diri juga. Ada peribahasa jangan gigit tangan yang memberikan makan. Ya kan itu peribahasa umum loh. Tapi berapa banyak orang Kristen itu tidak menghargai bos. Banyak yang suka tikam dari belakang, banyak yang berkhianat dan seterusnya. Saudara, itu bukan karakter-karakter Kristus. Itu Kristus tidak nyata di dalam hidup kita. Paulus kepengen Kristus dimuliakan, tapi bukan hanya sekedar dimuliakan, dengan nyata. Dan yang luar biasa adalah dia tambahkan, dalam hidup dan mati. Jadi perspektifnya Paulus itu adalah begini saudara. Ya, perspektif Paulus itu adalah dalam hidup dan mati. Jadi bagi Paulus itu yang penting dalam hidup kita tuh bukan penting atau mati. Karena hidup dan mati itu adalah dua hal yang tidak mungkin bisa kita hindari. Sehingga mau hidup mau mati itu gak bisa mengganggu gugat tujuan kita. Kalau tujuan kita adalah memuliakan Kristus, memuliakan Allah dalam hidup kita. Hidup kita tidak menentu masih bisa mencapai gak? Ternyata yang kita impi-impikan gak kita dapat. Tapi kalau tujuan hidup kita memuliakan Kristus masih bisa dapat. Masih bisa. Dalam kondisi apapun, Paulus tidak menentu hidupnya. Entah mau diseret kemana, mau dilempar kemana, jatuhan hukuman mati sebentar lagi juga mau dijatuhin. Bagi Paulus hidup yang tidak menentu, bahkan kematian tidak bisa mengganggu-gugat tujuan hidupnya, yaitu memuliakan Kristus. Dan Paulus melanjutkan di dalam ayat yang ke-21 ini, sebenarnya ayat favorit saya, saudara. Next. Bagi Paulus di dalam ayat 21, karena bagiku apa? Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau hidup adalah Kristus, ada ruginya enggak? Kalau mati adalah keuntungan, ada ruginya enggak? Bagi Paulus sama aja gitu loh. Mau hidup mau mati bagi Paulus sama aja. Karena kalau hidup, bagi Paulus hidup bukan untuk aku lagi. Bagi Paulus hidup tidak ada kepentingan tertentu yang mau dia kejar. Pribadi. Bagi dia adalah bekerja, mencari buah, memberi buah bagi kerajaan Allah. Hidup Kristus. Dan itu baik, itu baik. Bagaimana kalau misal ternyata hukuman mati itu yang datang? Bagi Paulus, kalau hukuman mati yang datang gak apa-apa. Itu adalah keuntungan. Paulus lihat kematian itu keuntungan loh. Kalau kita lihat kematian sebagai apa? Apalagi orang yang totok-totok. Jangan ngomong itu. Pamali, gak boleh ngomong itu. Paulus bilang gak pamali. Mau hidup, mau mati, dua-duanya baik. Kenapa kematian itu sesuatu yang menguntungkan bagi Paulus? Bagi Paulus kematian itu artinya istirahat. Cukup dengan hidup kita. Kita kembali kepada Bapa kita. Kita kembali kepada penebus kita. Itu gak ada tempat yang lebih indah dari itu. Gak ada tempat yang lebih indah dari itu. Kalau kita sudah berjumpa dengan salib Kristus, kalau kita sudah merasakan cinta Kristus yang mengalir dari kayu salib, maka kematian itu adalah keuntungan. Ya, kematian itu adalah keuntungan. Bagi Paulus yang penting itu bukan hidup atau mati. Tapi bagi Paulus, ya, bagi Paulus yang penting itu bukan lagi hidup atau mati, saudara.
Tapi yang penting bagi Paulus itu adalah bagaimana dirinya mempermuliakan Tuhan. Bagaimana dia hidup itu yang paling penting. Bagaimana dia hidup itu yang paling penting. Bukan lagi hidup atau mati. Karena bagi Paulus hidup itu sangat bagus, mati juga sangat baik, sangat menguntungkan. Sehingga bagi dia itu bukan dua hal yang perlu diperdebatkan. Yang paling penting adalah bagaimana kita hidup mempermuliakan Tuhan hari ini. Makanya saudara biasanya kalau ada orang yang sakit parah gitu ya. Saya juga punya satu kelompok kelompok pemuridan ibu-ibu ya dari beberapa gereja, campur gitu ya. Saya kalau mereka kasih sharing pokok doa gitu ya. Saya itu selalu berdoa kalau ada yang sakit. Saya nggak selalu berdoa minta kesembuhan, saudara. Kemarin ada satu orang dia sharing, dia punya saudara laki-laki, kakaknya kalau nggak salah kakaknya laki-laki. Belum di dalam Kristus, sedang mengidap kanker ganas. Saudara, yang saya doakan, saya bilang kebutuhan orang ini yang paling awal. Kebutuhan mendasar orang ini bukan kesembuhan. Kebutuhan orang ini yang paling mendasar adalah cintanya Tuhan Yesus. Sehingga yang saya doakan adalah Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan menyatakan kemurahan-Mu bagi orang ini. Supaya dia bisa kenal Tuhan. Saudara, kalau misalnya dia sembuh, saya mau nanya, umurnya bisa panjang tambah berapa tahun? Kita kadang-kadang salah, saudara. Bahkan ketika papa saya pun, waktu papa saya sedang bergumul, saya berdoa, itu saya kerinduan saya terus membacakan Mazmur, gitu ya, Mazmur. Saya bacakan tentang Tuhan adalah gembala yang baik, gitu ya. Tuhan tidak akan kekurangan aku, Dia akan memimpin aku, dan tujuan saya apa? Kerinduan saya adalah papa betul-betul jiwanya itu rest, damai di dalam Kristus. Itu yang paling utama, saudara. Kita minta disembuhkan, mau tambah berapa tahun? Ada yang bisa lari dari kematian? Enggak bisa. Kematian adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang dua hal ini ya, hidup mati itu dua hal yang tidak mungkin kita bisa pungkiri. Yang paling penting adalah hidup yang damai di dalam Kristus. Yang kedua adalah hidup yang betul-betul mempermuliakan Tuhan dengan nyata di dalam hidup. Ya, jadi bagi Paulus saya berharap kita juga akhirnya punya prinsip yang sama. Bagi kita Kristus, hidup Kristus. Mati keuntungan. Mati keuntungan. Saudara kenal orang ini ya? Next. Ada namanya Oprah ya. Saudara tahu Oprah? Kira-kira dia usianya sekarang berapa ya? Ada yang tahu? Dia usia sekarang udah 70-an. Saudara tahu nggak? Di usia 27 tahun itu dia meninggalkan imannya, dia meninggalkan Kristus. Kenapa? Karena dia keberatan dengan firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan itu cemburu. Tuhan itu cemburu. Bagi Oprah, Tuhan yang cemburu itu kok kelihatannya tidak ada cinta dan kasih. Ya, saya nggak tahu apakah dia trauma dengan lawan jenis yang pencemburu. Akhirnya rasanya kalau cemburu itu muncul dalam konteks Tuhan itu rasanya dia nggak bisa terima gitu ya, nggak tahu lah ya, itu kita nggak tahu gitu kan. Tetapi dia tidak terima doktrin bahwa Tuhan itu pencemburu. Seolah-olah tidak ada cinta sama sekali, tidak ada kasih sama sekali. Dan ada sebenarnya beberapa orang yang juga meninggalkan Tuhan, itu karena mereka keberatan, kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Doktrin itu tuh mereka ada yang gak terima, saudara. Hidup untuk kemuliaan Tuhan kelihatannya egois banget ya. Tuhan egois banget, aku gak mau menyembah Tuhan yang egois seperti itu. Saya gak mau menyembah Tuhan yang egois seperti itu. Apakah ada di sini yang sepaham bahwa Tuhan dimuliakan dalam hidup kita? Kita harus memuliakan Tuhan. Itu kelihatannya merugikan kita. Tuhan saja yang diuntungkan. Itu pengertian yang salah. Ya, itu pengertian yang salah. Nanti kita akan lihat. Saudara, kapan Tuhan paling dimuliakan di dalam hidup kita? Ya, kapan Tuhan paling dimuliakan dalam hidup kita? Ketika kita datang beribadah. Tuhan paling dimuliakan? Tidak, saudara. Ketika saudara dan saya melayani Tuhan, ketika saya khotbah, Tuhan paling dimuliakan? Tidak.
Terus kapan Tuhan paling dimuliakan dalam hidup kita? Tuhan paling dimuliakan dalam hidup kita. Itu ketika saudara dan saya paling puas di dalam Dia. Sekali lagi ya. Kalau Tuhan paling dimuliakan di dalam diri saudara, itu ketika saudara dan saya paling puas di dalam Dia. Ini perkataannya C.S. Lewis ya, C.S. Lewis, dan sebenarnya kalau kita lihat pengajarannya Paulus itu seirama dengan pengajarannya. Artinya bahwa saudara percaya orang yang puas di dalam Tuhan, itu artinya bukan orang yang hidupnya sempurna. Bukan. Tapi saudara mau datang kepada Tuhan dan saudara berkata, Tuhan, hidupku tidak sempurna. Tapi aku puas dengan caramu memelihara aku. Aku percaya Engkau baik, di dalam kekuasaanmu yang luar biasa, dalam kedaulatanmu yang luar biasa, Engkau mengizinkan ini dan itu dalam hidupku dan semuanya baik. Aku puas dengan caramu memeliharaku. Saudara, gak ada satu orang pun di antara kita yang hidupnya sempurna, betul ya? Gak ada yang sempurna, paling mulai dari orang tua kita. Mungkin orang tua kita gak sempurna. Begitu kita bisa membangun sebuah keluarga yang baru, mungkin juga keluarga baru yang kita buat, yang kita bangun juga tidak sempurna. Ternyata istri yang dulu begitu manis baik, ternyata gak segitunya setelah menikah. Suami yang begitu ramah, dulu dibukain pintu gitu ya, dulu dapat sering dikirimin bunga gitu kan. Setelah nikah gak begitu juga. Gitu kan, merasa tertipu begitu kan. Kita punya rumah tangga, kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, kita punya semua hal dan tidak semuanya sempurna dalam hidup kita. Dan di dalam hidup yang tidak sempurna, bukankah ada banyak orang ngomel dan merasa tidak disayang Tuhan. Merasa Tuhan ngatur hidupku kurang baik. Merasa Tuhan atur diriku salah. Harusnya kan begini skenarionya lebih benar. Kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Tapi saudara, orang yang paling memuliakan Tuhan, itu adalah ketika saudara dengan rendah hati mau merengkuh semua kekurangan saudara. Ketidaksempurnaan saudara. Dan saudara berkata, Tuhan, aku puas di dalam Engkau. Mungkin istriku tidak sempurna, suamiku tidak sempurna, pekerjaanku tidak sempurna, orang tuaku tidak sempurna, anakku tidak sempurna. Tapi aku puas dengan Engkau. Aku percaya semua yang Engkau buat itu baik. Gak harus Tuhan ubah suasanaku. Gak harus Tuhan ubah situasi dalam hidup aku. Cukup Tuhan ubahkan hatiku. Cukup Tuhan ubahkan hatiku. Untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu baik. Ketika saudara paling puas di dalam Tuhan. Tahukah saudara bahwa di situ Tuhan paling dimuliakan dalam hidupmu. Makanya jadi orang Kristen, jadi mama-mama. Ayo stop mengeluh. Stop komplain dengan ini dan itu yang tidak sempurna. Tapi maukah kita melihat salib Kristus dan berkata, Tuhan, that's enough for me. Cintamu mengalir begitu deras dan itu cukup bagi aku. Karena cinta Tuhan yang mengalir di kayu salib gak hanya pada saat itu saudara. Tapi itu membuat saudara dan saya yang hidupnya tidak sempurna, yang semrawut hidupnya. Itu tetap bisa belajar sesuatu. Jadi kita tidak menuntut Tuhan harus sesuai dengan selera kita. Kita tidak menuntut Tuhan harus mengubah semuanya seperti mimpi kita. Tapi kita minta Tuhan ubahkan hati kita. Ubahkan pikiran kita. Ubahkan gairah kita. Supaya bisa seirama dengan maunya Tuhan. Saudara, Tuhan paling dimuliakan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tuhan paling dimuliakan di dalam Anda ketika Anda paling puas di dalam Dia. Hari ini masihkah kita hidup dalam ketidakpuasan? Mari kita dengan rendah hati mau berkata, Tuhan, aku manusia berdosa. Aku bukan siapa-siapa. Dan aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa. Pencipta langit dan bumi. Engkau yang paling berkuasa. Engkau yang paling tahu yang paling baik buat aku. Dan aku mau belajar puas di dalam Engkau.
Saudara, sebenarnya tidak ada konflik antara kepuasan manusia dengan kemuliaan Allah. Jadi kita nggak usah buat itu jadi konflik. Seolah-olah kalau Tuhan dimuliakan, manusia tuh jadi nggak seneng gitu loh. Manusia tuh jadi tidak happy. Kenapa Tuhan itu egois, hanya kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Kita ini hanya menjadi pelayan. Kita nggak punya kesenangan. Kita itu bekerja hanya untuk Tuhan. Seolah-olah itu berkontradiksi antara kepuasan dan kepuasaan manusia dan kemuliaan Allah. Itu tidak ada konflik, saudara. Tidak ada konflik antara mereka karena kemuliaan Allah itu terpancar di dalam kepuasan umatnya. Ketika saudara puas di dalam Kristus, di situ Tuhan paling dimuliakan. Apakah Tuhan egois? Tidak. Tuhan sedang menolong kita, mengarahkan kita itu mengalami kepuasan yang sesungguhnya. Manusia itu kan selalu mencari kepuasan ya. Tapi saya mau nanya, kepuasan yang kita cari, berapa banyak yang kepuasan sejati? Kebanyakan itu kepuasan sementara, betul nggak? Kadang-kadang kan, cara aku merilis stresnya saya, itu caranya adalah jalan-jalan. Saya mau nanya, setelah jalan-jalan pulang stres lagi nggak? Stres lagi. Aku butuh healing gitu kan, butuh healing. Ayo pergi healing, kemanapun terserah, balik lagi. Stres lagi nggak? Stres lagi. Ada yang, aku tuh kepengen kalau stres gitu jalan-jalannya ke mall. Saya mau nanya, pulang dari mall, stres lagi enggak? Tambah stres, ini komplikasi tambahan. Habis beli tas piro, habis beli baju piro gitu kan. Tambah stres double. Jadi manusia selalu mencari kepuasan, tapi kepuasan di luar Kristus itu kepuasan yang palsu, saudara. Tuhan sedang menolong umatnya. Tuhan mencintai saudara dan saya. Hidup yang cuma satu kali, kita gak punya cadangan hidup. Hidup untuk mencari kepuasan sejati. Dan kepuasan sejati itu terletak di dalam hidup yang mempermuliakan Kristus. Ketika engkau mempermuliakan Kristus, ketika engkau puas dengan Kristus, engkau mendapatkan kepuasan sejati. Dan Kristus tujuan akhirnya untuk Tuhan gitu ya. Tetapi Tuhan gak pernah egois. Ketika kita mempermuliakan Tuhan, kita mendapatkan kepuasan sejati. Dan Tuhan kepengen umatnya semua harus jadi orang yang puas. Kepengen jadi orang yang happy. Tapi kepuasan kita gak boleh yang ecek-ecek kualitasnya. Kepuasan kita gak boleh yang sementara. Kepuasan kita harus kepuasan yang kualitas paling tinggi. Kualitas yang sejati. Gitu ya, kualitas yang sejati. Dan kualitas yang sejati itu ada di dalam hidup yang mempermuliakan Tuhan. Saudara, yang kedua, Paulus, ya, jadi fokus hidup Paulus itu yang pertama tadi dia fokus hidupnya dia adalah Kristus yang pertama. Yang kedua, Paulus tidak mendahulukan apa yang menjadi keuntungan baginya. Gitu ya, jadi Paulus itu dua, yang pertama fokus hidupnya itu Kristus, yang kedua semua keuntungan bagi dia itu dia letakkan paling belakang. Paulus bilang begini di dalam ayat yang ke-22 sampai 24, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi manakah yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Paulus bilang begini, kalau hidup berarti dia harus bekerja memberi buah. Mati keuntungan kan tadi, mati keuntungan, hidup Kristus. Mana yang aku pilih? Paulus bilang aku gak tahu. Tapi lebih perlu ini artinya lebih bermanfaat untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi kalau Paulus ditanya lebih baik mati atau hidup, sebenarnya kalau dagingnya Paulus pasti lebih enak mati, gak apa-apa deh. Keuntungan kan. Tapi Paulus bilang yang paling lebih perlu bukan untuk Paulus, tapi untuk kamu adalah tinggal di dunia ini, bekerja memberi buah.
Jadi Paulus dalam hidupnya dia meletakkan semua keuntungan pribadi dia di belakang. Dia melihat keuntungan orang lain. Kepentingannya Kristus. Gitu ya. Tetapi wujudnya itu adalah orang lain yang dilayani oleh Paulus. Gitu ya. Jadi Paulus menurut Paulus hidup adalah melayani Kristus. Ya, dan bukan sebaliknya. Bukan hidup itu artinya Kristus yang melayani kita. Kan banyak orang Kristen begitu, dibalik gitu kan. Jadi bukan kita melayani Kristus, tapi sebenarnya Kristus yang melayani kita. Memang nampaknya betul kita datang ke gereja gitu kan. Nah ini sekali lagi ya, ini koreksi buat kita. Gitu. Saudara, bagi Paulus, yang paling bermakna, yang paling bermanfaat, yang paling perlu adalah aku tinggal di dunia ini supaya aku lebih berguna bagi kamu. Maksudnya Paulus apa? Berarti kalau hidup itu adalah dua hal, saudara. Yang pertama adalah memberi buah. Kalau Tuhan masih kasih kita kehidupan, itu berarti saudara dan saya harus bisa memberi buah. Paulus bilang, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Memberi buah itu apa sih maksudnya, saudara? Ini metafora ya. Ini pakai majas metafora. Memberi buah itu bukan berarti abis ini kita harus ke hoki beli buah, terus kita bagi-bagi, gitu kan? Bagi-bagi ke orang-orang itu kan hidup itu memberi buah, bukan itu maksudnya, gitu ya. Tetapi maksudnya adalah memberi buah bagi kerajaan Allah, gitu ya. Memberi buah bagi kerajaan Allah. Artinya bahwa saudara dan saya itu perlu, tadi saya bilang, mulai dari hal yang sederhana. Saudara dan saya mungkin saudara nggak seperti saya, gitu ya, yang melayani Tuhan itu memberitakan firman seperti ini. Tetapi kita semua itu punya peran yang sama, yaitu membiarkan Kristus dimuliakan dalam hidup kita. Itu bekerja memberi buah, saudara. Saudara cukup baik, ramah, mengasihi dengan tulus asisten rumah tangga, gitu ya. Itu bekerja memberi buah. Dia kan penasaran. Kenapa kok bau saya ini beda dengan orang lain? Dan kita berharap itu pintu Injil masuk. Dari situ, gitu ya, saudara. Kalau kita itu jadi orang yang tidak membiarkan Kristus dimuliakan dalam hidup kita, orang lain nggak kepengen tahu kita itu kita percaya siapa Tuhan kita, orang nggak kepengen tahu, Tapi kalau kita menghidupi Kristus, kita menghidupi Injil, kita itu mempermuliakan Kristus, orang lain bisa penasaran, siapa Tuhan kita? Kenapa kok kita punya kepercayaan yang menghasilkan perilaku yang berbeda? Gitu ya. Dan yang kedua itu adalah hidup lebih bermanfaat. Paulus bilang begini, tetapi lebih bermanfaat, gitu ya. Jadi kalau saudara hidup, berilah buah bagi kerajaan Allah. Yang kedua, hiduplah lebih bermanfaat bagi orang lain. Gitu ya, lebih bermanfaat bagi orang lain. Saudara, saya mau buat lebih jelas, gitu ya. Jadi hidup yang memberi buah, hidup yang bermanfaat itu seperti apa? 3 hal yang saya mau singgung. Yang pertama adalah memuridkan, saudara. Memuridkan. Ini tugas semua orang. Memuridkan. Menjadikan murid Kristus. Ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugasnya bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus, bukan hanya pendeta-pendeta, saudara. Tapi tugas semua orang Kristen. Loh, tapi kan aku bukan pendeta, tapi saudara kan papa. Loh, saya kan bukan penginjil, tapi saudara kan mama. Saudara punya anak. Ada yang di bawah otoritas saudara. Dan mereka itu bisa saudara muridkan. Berapa banyak orang tua peduli dengan memuridkan anak? Kita pikir memuridkan anak itu tugasnya gereja, tugasnya sekolah minggu. Siapa bilang? Biasakan setiap malam paling tidak. Itu ada renungan singkat. Saya tiap malam ada renungan singkat, gitu ya. Ada renungan singkat. Saya baca firman, biasanya cuma 1 ayat, gitu kan. Kemudian saya menjelaskan, kadang anak saya juga minta kesempatan bicara, sekalipun ngomongnya ngalor ngidul, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa gitu kan. Tapi nanti kembali kepada firman Tuhan, saya minta dia yang berdoa. Jadi malam ini kita sudah berdoa, kita sudah belajar dari firman Tuhan. Fania yang harus berdoa untuk mama, papa,
untuk Fania supaya selalu ingat firman Tuhan bahwa Tuhan mencintai kita, misalnya begitu. Ya, itu kesempatan memuridkan anak. Memuridkan anak kita itu bukan tugasnya gereja, saudara. Tugasnya kita sebagai papa dan mama. Ya, gereja itu cuma melengkapi. Ya, biasanya kan terbalik ya. Biasanya terbalik. Nggak boleh, saudara. Itu memuridkan. Kalau saudara diberikan kapasitas lebih luas, maka setelah anak itu basic sebenarnya. Itu sudah tugas natural gitu ya, tugas natural. Kalau kita punya kapasitas lebih, kita harus punya kelompok sendiri. Itu biasanya natural juga menurut saya. Kita nggak usah bingung nyari anggotanya di mall mana, di gereja mana, nggak usah. Hari-hari kita ketemu siapa? Hari-hari kita ketemu siapa? Udah itu aja. Beberapa orang kita ngumpul gitu kan, kita punya kurikulum, kita persiapkan gitu loh. Nggak usah rumit-rumit. Kalau saudara mau memulai boleh nanti habis itu konsultasi dengan saya gitu ya. Memuridkan ya, itu caranya supaya hidup kita berbuah. Yang kedua itu adalah memberitakan Injil. Gitu ya, memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu juga sederhana sebenarnya. Cerita aja bagaimana Tuhan mengasihi kita. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, itu aja yang kita ceritakan. Itu namanya memberitakan Injil. Kita dulu jahatnya kayak apa gitu kan, tapi setelah percaya Tuhan Yesus, Tuhan ubah, kita jadi pribadi yang lebih baik. Itu diceritakan ke orang. Itu namanya memberitakan Injil. Tapi bukan diri kitanya yang kita tonjolkan. Yang kita tonjolkan itu apa yang Tuhan lakukan itu loh yang ditonjolkan. Gitu ya. Sederhana saudara, ini sederhana. Dan yang terakhir itu mewarisi iman kepada anak. Ini sebenarnya agak sedikit overlap dengan memuridkan tadi gitu ya. Tetapi ini mewariskan iman kepada anak itu penting banget. Penting banget. Saudara, kita kerja keras dalam dunia ini, gitu ya. Saya tahu ada banyak orang tua yang baik, ya punya ambisi yang besar untuk anak-anak, mempersiapkan masa depan anak dan sebagainya. Saya mau tanya, semua yang saudara persiapkan tuh bisa bertahan berapa lama? Dengan modal berdosanya manusia, saudara, mampu menghabiskan itu dalam sekejap. Yang bijak adalah wariskanlah sesuatu yang gak bisa hilang. Semua uang, properti dan segala macam yang kita punya, itu dengan modal dasar manusia yang adalah dosa, itu mampu menghabiskan dalam sekejap, habis. Saudara, maukah seluruh hidupmu, waktu hidupmu engkau pakai untuk mewarisi sesuatu yang bisa hilang? Itu berarti kan kita sangat tidak pintar, sangat tidak bijak. Jadi orang tua yang bijak, warisi sesuatu yang tidak bisa hilang. Karena itu buahmu juga. Itu buah, hidup memberi buah, mulai dari anak. Gitu ya? Mulai dari anak. Biarkan anak itu melihat keteladanan dalam diri papa dan mama. Karena keteladanan itu berbicara lebih keras daripada mimbar, saudara. Daripada khotbah. Apapun yang kita ajarkan. Kan orang tua dulu tuh ngomong gini, ikut yang mama ajarkan, gak usah lihat yang mama lakukan. Gak boleh, gak bisa, saudara. Karena desainnya kita itu selalu mengikuti yang kita lihat, bukan yang kita dengar. Jadi percuma kalau kita itu mampu mengajarkan yang benar, tapi hidup kita bobrok. Anak gak bisa melihat sesuatu di sana. Jadi seharusnya kita itu balance gitu ya. Kata-kata tetapi kita punya integritas. Itu juga yang kita tunjukkan bagi anak. Kita ajarkan anak tentang hidup yang memberi. Ya dia harus lihat papa mamanya murah hati. Kita ngajari anak kita jujur, dia harus lihat papa mamanya juga orang yang pegang janji. Enggak yang hanya gampang berjanji, enggak pernah ditepati. Anak akan menerima itu sebagai keteladanan. Jadi akhirnya anak kita tukang tipu. Wong dari kecil papa mama janji enggak pernah ditepati. Dia lihat itu. Loh tapi kan aku selalu ngajarin, enggak peduli apa yang saudara ajarkan. Yang lebih penting itu adalah apa yang saudara tunjukkan. Jadi kalau nggak bisa penuhi, jangan berjanji. Jangan berjanji. Ini cara hidup yang memberi buah, saudara. Hidup yang berbuah, hidup yang bermakna. Itu adalah, saya kasih 3 contoh kecil ini. Gitu ya. Ini 3 contoh tapi menurut saya ini sudah mengcover banyak hal. Gitu ya. So yang terakhir saudara saya mau katakan bahwa jangan sia-siakan hidupmu. Hidup kita cuma 1 kali, hidup kita juga nggak tahu Tuhan percayakan berapa lama. Jangan pernah sia-siakan hidupmu. Apakah engkau sudah berbuah dalam hidupmu? Engkau sudah mengerjakan yang bermanfaat dalam hidupmu? Atau selama ini kita masih fokus pada diri sendiri?
Kalau saudara masih fokus pada diri sendiri, mengejar apa yang menjadi ambisi masa muda kita. Saudara, firman ini mau menyelamatkan kita. Maukah kita meresponi firman ini dengan benar? Maukah kita berkata, Tuhan ampuni aku, arah hidupku sudah salah. Maukah Tuhan mengubahkan aku, menolong aku, supaya aku punya fokus hidup yang kembali lurus. Jangan sia-siakan hidupmu. Ya. Apakah fokus hidup kita sudah benar hari ini? Apakah fokus hidup kita sudah benar? Kalau selama ini ternyata masih salah. Aku hidup ini tujuanku masih kenyamananku, apa yang aku suka. Masih banyak mengeluh di sana sini. Masih komplain, susah bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mungkin arah hidup kita yang masih belum benar. Tuhan menciptakan kita, Tuhan tidak pernah bermaksud membiarkan kita menjadi pusat hidup kita, enggak. Tuhan harus menjadi sentral, menjadi pusat dalam hidup kita. Kita yang menyesuaikan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita masih harus hidup di dunia ini, itu berarti kita harus bekerja memberi buah. Kita harus hidup dengan lebih bermanfaat bagi orang banyak. Maukah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku supaya aku bisa berbuah dalam hidupku. Tuhan tolong aku supaya aku stop memikirkan kepentingan-kepentingan aku. Tuhan tolong aku supaya aku lebih peduli dengan orang lain. Tuhan tolong aku supaya aku lebih bermanfaat bagi orang lain. Maukah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku puas dengan caramu memelihara aku. Aku puas bagaimana engkau mendesain keluargaku. Bukan karena mereka orang-orang sempurna. Bukan. Tapi karena Tuhan yang menghendakinya adalah sempurna. Itu sebabnya aku mau belajar untuk puas. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan hidupku. Aku mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, kami datang menghampiri tahta kudus-Mu, mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah Engkau tunjukkan di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih karena cinta-Mu memulihkan kami. Cinta-Mu memulihkan hati kami yang luka. Terima kasih Tuhan, Engkau mencintai kami. Tidak pernah ada satu pribadi manapun yang pernah mencintai kami seperti yang sudah Engkau lakukan. Dan ini adalah warisan yang paling besar yang pernah kami punya. Ini adalah harta abadi yang tidak pernah bisa diambil dari kami. Kami bersyukur untuk itu. Engkau sudah membereskan diri kami. Dan setelah itu Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kalau kami hidup itu berarti kami harus bekerja untuk memberi buah. Orientasi hidup kami bukan lagi diri kami sendiri, tapi orientasi hidup kami adalah Tuhan, kerajaan Allah, dan seluruh kepentingannya. Tolong kami supaya dalam hidup kami yang satu kali dan yang singkat ini, kami mau untuk lebih berdampak, bermanfaat bagi orang banyak. Tolong masing-masing kami Tuhan, supaya berhenti mengeluh, puas dengan cara Tuhan memelihara kami. Dan kami mau melangkah maju, kami berdiri dan siap dipakai Tuhan untuk menjadi lebih berguna bagi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu, terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Amin.